Dari yang kami hormati Ketua KDLK Abed Kampu Bapak Jati Widodo SSN MSN, yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir dalam pelatihan hari ini, yang kami hormati pemateri pelatihan materi penggunaan dan pemeliharaan sistem Bapak Harminto Mulyo Eskom Mkom, dan tak lupa semua peserta pelatihan program KDLK Abed Kampu 2021 yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat taufik hidayah serta inayahnya pada hari ini kita dapat melaksanakan pelatihan program KDLK Abed Kampu 2021 dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang membawa risalah al-Islam, akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Andika Agilansa. Di sini saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu materi penggunaan dan pemeliharaan sistem kali ini. Sebelum saya membacakan kurikulum vitae, langsung saja saya akan membacakan kurikulum vitae dari materi tersebut. Nama: Harminto Mulyo Eskom Mkom. Tempat tanggal lahir 4 Februari 1982, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan RA Kardina RT 21 RW 7 Senenan, nomor HP bisa dicatat 089 534 062 0398, email minto@unisnu.ac.id. Moto hidup bermanfaat untuk masyarakat. Pendidikan formal: MI Al-Islam Senenan, MTS Al-Islam Jepara, MA Wariso Kecanaan, S1 UMK Sistem Informasi, S2 Udinus Magister Informatika. Pengalaman organisasi: UPT Pusat Data dan IT. Pengalaman kerja: RSU tahun 2007, staf IT 2009, RSI tahun 2011, UMK sebagai dosen tidak tetap. Baik, rasanya tidak perlu lagi saya banyak berkata-kata, langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Bapak Harminto Eskom Mkom untuk memulai penyampaian materi kepada kita semua. Waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di sesi atau acara terakhir dari ini Sabtu ya. Hari ini mungkin nanti acaranya akan maraton sampai sore atau malam? Sampai sore. Karena peresmian nanti malam. Oke, materi hari ini sedikit agak berat ya, karena kita sudah di penghujung acara pelatihan. Jadi mestinya hari ini ya ada UAS ya, ujian akhir semester. Karena jenengan menempuh 20 SKS, mestinya ujiannya ya mungkin 2 hari. April. Kan ini harus diuji. Oke, materi yang saya bawakan ini nanti berkaitan dengan sistem yang akan kita buat. Informasinya kemarin sistem sudah sampai ini pemecahan marketplace, pemecahan toko. Jadi aslinya itu teman-teman TIF sudah punya aplikasi toko online, kemudian ini pecah menjadi marketplace ya. Jadi ada banyak toko di dalam toko. Kemudian kita juga mengembangkan portal utama updatekampus.com. Updatekampus.com nanti isinya tentang informasi kegiatan update kampus. Kemungkinan besar akan saya bangun menggunakan WordPress. Jadi teman-teman manajemen semester 5 kalau nggak bisa menjalankan ya keluar Pak Rifki nanti suruh ulang PTI 2 ya, PTI 2 gitu. PTI 2 harus kembali lagi kalau bisa. Saya ambil yang paling gampang aja sekalian biar mahasiswa juga nggak pusing ya. Kemudian yang toko, yang marketplace dikembangkan di tokoku, tokomu ya Pak ya. Tokoku, tokomu.com. Itu marketplace kita nanti. Tokoku, tokomu.com. Kemudian ada satu lagi nanti, kalau jadi, insya Allah jadi. Yang toko online tapi custom ya. Jadi bisa custom pesanan kita sendiri. Jadi misalkan bikin kaosnya nanti dikasih simbol apa, kemudian ukuran berapa, warna, gambar-gambarnya apa, itu bisa di custom. Saya mau pesen fotonya istri saya. Macam-macam. Oke, ini berkaitan dengan sistem tahapan implementasi di sistem ini yang juga kita lakukan mulai dari kemarin. Makanya kemarin teman-teman dari TIF mungkin tidak ada ya sore-sore di sana karena memang saya berikan kopi di area belakang sini. Nggak boleh pergi memang, harus selesai. Dan sampai tadi malam belum selesai. Makanya saya nggak komen-komen di grup ya. Karena teman-teman manajemen kalau salah tadi malam menata ini, terus teman-teman TIF masih juga di depan laptop. Bahkan saya sampai pagi tadi belum, dan ini belum selesai. Oke, fase implementasi sistem yang pertama pemrograman perangkat lunak ini masih dikerjakan dan jenengan harus merasakan sendiri. Tentunya nanti dibuka ya, kita praktek bareng-bareng supaya jenengan bisa merasakannya ternyata gitu. Saya lihat dari kemarin enak ya, materinya foto-foto, video enak semua, materi kok paling gak enak sendiri. Sehingga hari ini saya nyari gimana caranya teman-teman bisa praktek semua. Kalah loh ya, tidak praktek. Kemudian ini uji coba perangkat lunak. Ini nanti kita lakukan uji coba, nanti ada 2. Uji coba waktu testing internal programmer sendiri, kemudian uji coba untuk pengguna. Jadi 2 kali uji cobanya. Kemudian dokumentasi sistem. Ini kalau di materi SIM namanya knowledge tidak boleh terbawa lari programmer. Mana mahasiswa yang SIM? Ada SIM ya. Jadi programmer pergi, jangan sampai pengetahuannya ikut pergi. Ini yang bahaya. Makanya ini harus didokumentasikan. Kemudian dokumentasi untuk pengguna. Kalau ini manual book bahasanya. Ya, jadi nanti buat manual book. Dan saya nanti mau minta izin ke teman-teman untuk menambah ini Pak. Kita butuh penulis handal nih.
mempercepat ini, karena teman-teman TF kalau suruh ngoding dan nulis nanti nggak selesai. Yang selanjutnya pelatihan. Pelatihan ini bukan pelatihan yang seperti ini. Jadi nanti jenengan itu ngasih pelatihan. Bentuknya pelatihan macam-macam ya. Tidak harus, kalau ini kan pelatihannya seperti ini, butuh snack, butuh macam-macam ya. Pelatihan yang gratis saja. Buat short tutorial tanpa taruh di YouTube kan gratis. Nah, seperti itu. Kemudian konversi sistem ini akan saya mulai hari ini. Insya Allah ya. Semoga saja nanti malam sudah punya portal upgrade kampus. Pak Riki malam-malam aku saya takut. Sebenarnya jadwalnya kemarin, tapi karena Pak Riki nulisnya 3 hari, jadi ya tak selesaikan 3 hari beneran. Padahal harusnya 1 hari bisa, kalau nggak ada masalah sih. Oke, nah ini proses mengembangkan front end yang seperti pertemuan kita pertama dulu saya jelaskan. Tampilan itu ada 2, tampilan front end dan tampilan back end. Jadi kan yang handphonenya ada kuotanya dibuka, kita praktek. Browsernya dibuka, biar dengan juga bisa merasakan teman-teman ya, sesuatu kayak lihat apa tulisan praktek semuanya handphonenya dibuka. Buka ini W3 School, nggak usah pakai RTPS, www nggak usah, langsung w3schools.com/tryin. Jadi kenapa kita harus latihan ini? Karena nanti bisa jadi pas waktu posting itu tidak asal insert, tidak asal format. Ada kalanya toolnya itu nggak ada. Toolbarnya nggak ada. Isinya apa isinya? Yang hitam-hitam itu di private atau apa? Atau tak juga enggak. Praktek. Nah ini. Try it front end editor. Yang hijau ya, try it front end editor. Makanya tadi saya minta pakai laptop. Kalau pakai komputer sana kan aku sudah bingung nih, gimana saya suka bisa praktek. Dan ketemu ya, try it front end editor. Jadi kalau W3 schools ya, ada S-nya. schools.com/try it. Judulnya nggak usah, w3schools.com/try it, nanti langsung muncul ke websitenya. Tampilannya kayak gini. Tambahin garis miring. Ini yang bawah ini loh. Ini lah. w3schools.com/try it, TRJIT. Kalau sudah ketemu, klik yang try front end editor yang hitam-hitam ini, tombolnya hijau, try front end editor. Nah, tampilannya persis kayak gini ya, cuman atas bawah lah. Try. Nggak apa-apa, anak cuma masuk tahu ini dasar banget nih. Saya terhipnotis. Dosen-dosen yang lain ngajarin praktek semua lah, aku nggak praktek sendiri nggak seru ya, seru. Biar jadikan juga tahu cara melipstiki tampilan HTML ini kan kita lipstiki semua. Oke, sudah buka. Kita ya, coba yang ini tulisan sebentar. H1 style background color .2 rednya ganti dengan yellow coba. Zelo tulisannya ZELLOW, Zelo. Tulisan red ini ganti di H1 style yang tulisan red itu ganti Zelo. Nah ini yang ini, rednya ini ganti Zelo, kemudian perang.
Bisa nggak? STYLE sama dengan background strip color titik 2 ada tulisan red-nya diganti yellow. Nah, tulisan ini diganti, red-nya ini diganti yellow. w3schools.com garis miring w3schools.com garis miring TRZIT. Oh, so sih kita buka. Oh, buka begini, bukanya di sini kita. Ya ini aja. Begini ya. Yo, sana. Maju aku tuh nggak ada masuk kok. Backgroundnya harus jadi kuning ya. Sangat. Ini wajib bisa, nggak bisa nanti nggak bisa ngelola websitenya. Ya, tapi nggak bisa ngelola website. Jam nih kita, cocok kan? Kasihan lagi, dia jam lah. Bisa nggak? Warnanya harus berubah jadi kuning, ya kuning ya. Saya cek ya. Ada yang jual apa berapa? Saya mau. Lewat aja Pak. Dia tertarik, dia mulai tertarik. Karena gini, kalau hanya add new post, kan sudah ada menunya itu. Kalau nanti mau buat postingan, jadi nanti tinggal ngeklik new post itu, posting itu, new biasanya, atau add post itu. Terus ngetek seperti di Microsoft Word, kemudian tulisannya itu tinggal di apa namanya ada turban-turbannya, itu sudah biasa. Tapi ada kalanya kita itu contoh yang luar biasa itu bagaimana caranya mengambil PDF dari Google Drive ditampilkan di dalam website. Nah ini kan keahlian-keahlian tambahan yang tidak apa ya un-SOP bahasa saya itu. Jadi di luar SOP ada lagi misalkan video dari YouTube yang pengen menampilkan ke website, itu nggak bisa langsung URL copy, itu nggak bisa. Ada caranya. Iya. Lanjut ini. Lanjut apa enggak? Lanjut ya. Dan punya Pak, suruh ambil aja Pak, jual aja. Murah ya. Oke, sekarang gini, backgroundnya sekarang apa? Putih. Background tulisan yang ini kuning ya. Kuning lawannya warna biru. Lawannya biru ya. Yang apa namanya warnanya bisa biru. Sekarang setelah titik koma, background strip color yellow titik koma, kalau dilihat di ini. Titik koma ya, titik koma di spasi, titik koma di spasi, tulis color, color, dan
titik 2 itu, tapi yang atas bawah. Diisi apa tadi biru ya? Blue berarti. Spasi lah. Spasi boleh nggak juga Tom? Di spasi boleh nggak? Nggak apa-apa. Kolor titik atas bawah blue. Terus di run. Gampang kan? Nah, bukan, kita bikin lagi tulisannya biru, backgroundnya kuning. Harusnya background colornya yellow, colornya blue. Ini nggak ada, kan tadi sudah lanjut kan? Background colornya jadi apa tadi? Yellow, terus titik 2, colornya jadi biru ya. Jadi tulisannya warnanya biru, backgroundnya kuning. Ayo, kalau nggak bisa, 2 SKS tidak keluar nilainya. Ini baru saja kejenengan, belum nanti jenengan ke UMKM ya. Nanti kan akan menghandle itu. Bagaimana kalau UMKM itu menaruh produknya itu terus jenengan ditanya, waduh, kan nggak bisa jawab, nggak punya knowledge itu. Oke, sudah. Handphone bisa nyetak nggak Pak? Bisa ya Pak? Nyetak bisa ya? Kalau PDF nanti aja, nanti kelamaan ya. Yang video aja bisa. Nah ini saya yang gampang lah. Oke, di handphone bisa nyetak nggak di handphone? Nyetak atau buka halaman baru? Bisa nggak? Saya buka YouTube atau pakai YouTube ini ya, YouTube aplikasi. Malah nonton YouTube aplikasi malah. YouTube. Buka YouTube, cari video bebas Mas. Bebas videonya. Yang penting cari Video ada kamu. URL-nya, link-nya. Bisa nggak copy link URL Ada kamu coba. Update kamu subscribe ya Pak. Iya. Cari videonya Pak Sopo Pak Kuku Pak. Bisa tuh update kamu tuh. Aplikasi dulu. Kalau pakai aplikasi lebih gampang. Jadi di sini ada menu apa nih? Share ya. Share. Terus diambil copy link. Ini copy link. Bebas. Yang penting bisa tampilkan. Nggak tampilkan kurangi 2 SKS. Copy link ya. Yang ini copy link. Yang penting dapat URL-nya. Copy link. Sudah dapat kopi linknya sudah? Nah, itu ngantuk bukan kopi ngantuk. Kopi link bisa ya. Minimize. Jangan kembali lagi ke editor tadi, ke editor yang tadi sudah dibuat. Sudah ke editor. Oke, setelah tulisan lebih kecil dari garis miring P lebih besar dari. Jangan langsung di master.
lebih kecil dari garis miring P, lebih besar dari ketemu. Setelah itu dengan enter, di enter sekali aja, di enter. Nah ini kita ngomong dengan handphone. Kita mau ngomong dengan handphone aja coba. Dirimu kan belum pernah ngomong dengan handphone. Kita mau ngomong dengan handphone untuk bisa meracun bahasa kita. Tolong tampilkan video yang tadi sudah saya copy gitu bahasanya. Tapi kan handphone nggak ngerti. Dan bahasanya, yuk ketik. Sudah ya, sudah diantar sekali ya. Lebih kecil dari sudah. Iframo langsung jadi satu, iframe, iframo, iframe, F, iframe, iframo. Nggak usah nyetek ini, nanti bingung malah, ini terlalu banyak ini. Iframe ya, iframe biasa, iframo sudah, spasi, SRC source, SRC aja, SRC sama dengan nggak usah spasi, petik double, petik double ya, petik kan ada petik satu, petik single itu double ya, ada petik quote, petik yang bentuknya aneh itu. Sudah. Terus URL tadi paste di situ. URL tadi kan sudah copy link kan, paste di situ. Ditekan yang lama terus paste. Tempel ya, kalau bukan paste ya tempel. Penempelan. Oke, sudah? Saya nggak paste. Nggak tampil, kurangi 2 SKS. Habis itu. Pak Riki motong lagi 2 SKS, Pak Jati motong 2 SKS, habis itu 12 SKS. Ya, tadi sudah petik double, kemudian paste, sekarang petik double lagi, jadi ditutup jadinya. Kan tadi kan SRC sama dengan petik double ya kan, kemudian paste, nah sekarang ditutup petik lagi, petik double lagi maksudnya. Petik double. Oke, sudah. Lebih besar dari, sampai lupa pelajaran SD. Lebih kecil dari, lebih besar dari. Ingatku itu yang besar dimakan, yang kecil dicucuk. Ingatku itu. Oke, sudah. Saya sekarang lebih kecil dari lagi, lebih kecil. Jadi nggak usah kontrol, nggak usah macam-macam. Harusnya kan ada kontrol, stop, next, dan sebagainya. Dan lebih kecil dari garis miring. Ya, lebih kecil dari garis miring. Garing. Iframe, iframe. Siapa enggak Pak? Gimana? Enggak, jangan spasi. Malah error spasi. Oke, sudah? Sudah? Sebenarnya ada embed itu ada sebenarnya. Tapi kalau pakai handphone ya mungkin harus paham ternyata orang ngerti susahnya kayak gini. Dan saya yakin mahasiswa TIF pun nggak hafal kayak gini. Ya karena ini ya tinggal ngambil aja, ada kodenya. Tapi dosen kan ya karena sudah berkali-kali, ratusan kali mungkin ya. Pak Purwo aja belajar ini sehari nggak selesai. Saya ngejar Pak Purwo itu 3 hari, cuman menampilkan video aja sehari nggak bisa Pak Purwo. Nah diri ini bisa berarti kan ada. Terus terakhir ini sudah belum? Yang terakhir lebih besar dari. Jadi kan lebih kecil dari garis miring iframe, kemudian lebih besar dari. Sekarang di run, dijalankan. Atasnya ada run. Oh, pakai apa-apa? Hah?
dokumen nang internetnya. Enggak, bukan. Karena apa? Kita enggak Oke, itu sebenarnya sudah pakai. Cuman apa? Kita tinggalkan itu loh. Apa namanya? Bentar. Oh, di handphone mungkin nggak ada. Tapi sebenarnya itu sudah pakai. Cuma nggak support saja, perusahaannya nggak support. Oke ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, ketika kita mau mentranslate keinginan kita itu kalau bahasa pemrograman itu bisnis proses namanya. Bisnis proses itu bahasa dari manusia diubah dalam bahasa mesin. Jadi saya bukan mempersulit sesuatu, tapi realitanya itu kita membahasakan dari bahasa kita ke bahasa mesin hanya untuk menampilkan video saja, kodenya itu segitu banyaknya, ya tak? Jadi ya itu memang kayak begitu. Oke ya, biar nanti bisa tidur nyenyak, nggak jadi saya potong karena sudah tampil walaupun nggak bisa play ya, karena autoplay-nya nggak ada. Itu autoplay. Mana ya autoplay? Ini kalau full screen ini juga autoplay ya sebenarnya. Dan ini sebenarnya dengan nggak usah ngetek ini, di video itu ada embed video namanya, embed video. Oke, yang kita lanjut. Oke, nah ini nanti saya juga minta bantuan ini sebenarnya. Teman-teman manajemen ini harusnya ada yang bantu. Kalau nggak selesai program kita. Satu kegiatan nggak selesai, semua rusak. Ya. Makanya hari ini sebenarnya saya itu agak apa ya namanya? Ada beberapa yang belum berangkat. Saya bilang belum berangkat ya karena belum ada di sini. Belum berangkat rasanya kayak saya itu melihat Pak Jadi moto ruangan ini belum mandi itu, saya belum mandi. Itu mau berangkat langsung. Kan? Karena apa? Komitmen ya, jaga komitmen itu nggak gampang. Kalau memunculkan ide, kita memulai sesuatu itu gampang, tapi jaganya itu beratnya. Jadi nanti teman-teman disemangati lagi, entah itu dengan apa, cara apa, biasanya apa, in-up atau apa, atau malam mingguan nanti malam jagung dulu di ucingan atau apa, biar semangatnya masih terjaga. Oke, saya akan menjelaskan ini teknik untuk uji coba perangkat lunak. Monggo Bapak. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi untuk pengujian ini ada tiga fase nanti. Ini semua harus dilakukan, wajib dilakukan. Karena marketplace kita bukan marketplace kelas lokalan. Pak Iki pesen servernya aja di luar negeri. Jadi nggak ada lokalan. Bisa jadi nanti yang jualan di marketplace-nya sampai luar negeri. Siap-siap merangkul bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina dan seterusnya. Oke, yang pertama uji coba development. Ini yang melakukan programmer nanti. Jadi Mas siapa itu Erik dan kawan-kawan itu nanti melakukan uji coba. Jadi apakah proses pendaftaran itu berjalan atau tidak? Apakah proses unggah produknya jalan atau tidak? Apakah proses pembayaran atau proses transfer transfer pembayarannya diterima di bank atau tidak dan seterusnya. Ini dicek oleh programmer. Yang kedua, pengujian alpha. Walaupun ini sebenarnya 3 rangkaian ini kalau di Unis itu di bypass semua. Jadi langsung beta dan fix biasanya. Beta dan fix. Kalau di Unis itu jarang dilakukan pengujian ini karena mendesak biasanya. Jadi ya hampir sama seperti hari ini sebenarnya. Softwarenya belum jadi tapi pelatihannya sudah dilakukan. Yang alpha itu menguji sistem secara keseluruhan. Jadi nanti diuji coba semua ya. Dan ini khusus, yang uji nanti khusus tapi bukan programmer dari luar. Dengan ini nanti yang uji. Jadi kalau versi developmental ini yang uji programnya sendiri. Kalau di alpha yang uji nanti
tim lain ya, dari manajemen dari DKP, dan ini ada kesan ini biasanya hal-hal yang di luar apa namanya secara logik tidak terpikirkan oleh programmer. Contoh misalnya ini, untuk nulis alamat email itu kan harus ada dan ada .com atau .sch.id, .ac.id dan seterusnya. Salah satu format yang kurang ini harus ditolak. Misalkan nggak ada nya harus di bypass. Kalau itu disimpan kok masuk berarti sistemnya gagal. Contoh yang lain, memasukkan nomor handphone itu kan kalau dulu itu harus angka semua kalau sekarang ada plus 62. Nah ini harus difasilitasi. Selain plus 62, apakah itu diperbolehkan atau tidak, ini yang dengan programmer pasti lupa ya. Jadi kalau nggak diuji bypass mesti kan itu ditulis A misalnya, plus A misalnya kan repot. Jadi nggak jalan berarti. Jadi ini nanti peran jaringan juga akan sangat penting untuk pengujian sistem ini. Yang selanjutnya pengujian beta. Ini uji coba secara faktual ya, menggunakan data asli. Jadi benar-benar dilakukan update produknya, kemudian dipesan, dibeli beneran, transfer uangnya beneran dan seterusnya. Jadi benar-benar dilakukan pengujian ini. Ya nanti yang beli saya lah, ya, Bapak. Untuk pertama kali saya lah beli. Habis itu terus dikembalikan Bapaknya. Jadi ini udah pengujian yang benar-benar. Sebelum rilis ini masih beta ya, baru versi bawahnya ini baru rilis. Jadi untuk pengujian software itu durasinya memang harusnya lama harusnya, nggak bisa terus sehari jadi terus langsung dipakai, nggak bisa. Kecuali di Wisnu, karena ya LMS belum jadi ya dia udah mulai ya dipakai, nggak mau gimana lagi om. Jadi, kalau error ya diperbaiki di tengah jalan biasanya. Walaupun ini dengan mahasiswa tidak saya perkenalkan seperti ini. Karena itu nanti akan memusingkan ya. Jadi error di tengah jalan itu bisa error karena rancangannya nggak pas, atau error karena memang koordinatnya nggak pas. Lah kalau error rancangannya ini bahaya. Contoh misalnya ini, kita mau membuat bangunan tingkat 3, tapi bawahnya itu pondasinya nggak kuat dan itu tidak terpikirkan dari awal. Kita nggak ngerti kalau di lantai 3 udah dikasih pondasi yang misalnya setengah meter atau 1 meter misalnya, ternyata lantai 3 akhirnya apa, roboh, dan itu harus dibangun dari awal lagi ya, biayanya lebih mahal. Makanya hal-hal yang sensitif nanti akan saya komunikasikan dengan tim programmer ya, supaya tidak lupaan. Oke, yang selanjutnya dokumentasi sistem ini nanti yang dibuat agak lama ini harus selesai programnya. Yang pertama, mempelajari cara mengoperasikan sistem. Ini panduan pengguna biasa ya, panduan pengguna. Seperti di Bukalapak, di Tokopedia, itu sekarang sudah mulai ke merambah ke video bentuknya, tidak dalam bentuk buku. Jadi panduan-panduan yang dalam bentuk video. Yang selanjutnya untuk bahan pelatihan ya, terus dasar pengembangan sistem lebih lanjut. Ini paling penting karena gini, seperti yang saya sampaikan kemarin, bisa jadi nanti pembayarannya tidak lewat payment gateway seperti yang sekarang ini. Bisa jadi Bitcoin akan masuk. Pembayaran tidak dengan uang tapi dengan Bitcoin apa Bitcoin? Dengan koin. Bisa jadi nanti transaksinya bisa menggunakan tukar emas misalnya. Sebagai contoh yang sederhana ya. Jadi tidak selalu terus uang digital itu konotasinya mesti uang yang ada di bank kemudian kita bisa transaksikan menggunakan nomor rekening. Karena sekarang sudah macam-macam ya, bentuknya itu macam-macam. Jadi tukar barang juga bisa. Hari ini mungkin kita mikir kalau beli barang itu harus ditransfer rekening, bisa jadi tukar barang dengan barang, itu bisa jadi nanti. Dan itu harus kita prediksi ke depan akan lari kemana. Karena hari ini sudah mulai muncul Bitcoin, pembayarannya Bitcoin semua. Ya, walaupun Bitcoin sudah hampir ini ya angkanya. Kemudian yang selanjutnya, untuk sebagai dasar modifikasi atau perbaikan sistem di kemudian hari. Ini saya yang takut itu kalau mahasiswa sudah nggak kompak lagi. Makanya dari tadi kan saya selalu nyinggung kebersamaan itu penting. Karena ketika knowledge itu dibawa pergi programmer, bahaya. Coba bayangkan misalkan yang bisa mengoperasikan komputer itu 1 orang itu, kemudian orang itu pergi.
nyari lagi melatih dari awal, kan repot ya. Ada lagi misalnya yang bisa mengoperasikan mesin produksi nyetak misalnya, itu cuma satu orang, dia benar-benar yang menguasai karena dia yang beli, kemudian dia dilatih, habis itu dia karena gajinya nggak cukup misalnya, terus dia pergi. Nah inilah pentingnya sistem dokumentasi supaya apa, ketika dibawa, ketika programmernya atau orangnya itu pergi, knowledge-nya nggak ikut pergi. Kalau knowledge-nya pergi bahaya, bayar orang lagi bikin dari awal lagi, kan kacau ini. Kemudian yang selanjutnya materi acuan bagi auditor. Ini nanti kan pendapatanmu ini kan juga diaudit ya, atau mungkin apa namanya transaksinya juga dilakukan audit. Pajak, PGRP, itu kan pendapatannya sudah masuk semua tapi nggak pernah mau bayar pajak itu mereka. Terus yang selanjutnya backup maintenance biasanya. Ini dilakukan oleh tim IT. Jadi backupnya biasanya berkala. Makanya gini, tidak ada satupun produk yang sudah ditaruh di marketplace itu hilang walaupun pernah down juga. Shopee itu kalau 12 kan biasanya down kan, tapi produknya nggak pernah hilang karena di backup terus ya. Oke, yang selanjutnya mempermudah komunikasi di antara sama pegawai. Nanti dengan ini pemeran-pemeran utamanya itu. Jadi supaya masing-masing ini bisa komunikasi dengan tim yang lain, antara marketing dengan IT, antara tim Pak Devi, tim promosi atau video promosi ya, dokumentasi dengan ini promosi, membuat video untuk promosi dan seterusnya. Yang penting. Kemudian menghilangkan ketergantungan yang kritis. Maksudnya gini, seperti tadi knowledge kalau dibawa pergi itu berantakan, Pak. Usaha pasti berantakan. Sehingga kita tidak bisa menggantungkan ke salah satu saja. Misalnya gini, yang pakar untuk melakukan promosi si A misalnya, kita tidak bisa terus menggantungkan ke satu orang itu, sehingga harus didampingi dengan SOP minimal, prosedur untuk melakukan melakukan promosi, sehingga nanti semua orang sama ya, caranya akan sama. Ya, kayak yang sekarang itu pinjaman online itu kan pergerakannya sama semua, ngancam semua, kompaknya sama gitu, ngancam kompak. Oke, yang selanjutnya dokumentasi untuk pengguna. Ini nanti tolong dibuat user and reference guide. Jadi terbitkan buku ya, karena itu minta dikti. Nanti buku panduan. Tim IT belum datang. Ini nanti wajib dibuat. Kemudian tutorial dan pelatihan pengguna saya minta dalam bentuk video-video nanti. Jadi cara melakukan pemesanan di di tokonya namanya Jokomu.com ya. Itu nanti cara melakukan update profil, melakukan unggah produk dan sebagainya itu nanti dilengkapi di sana. Kemudian yang prosedur instalasi dan troubleshooting ini kita lakukan tim IT sendiri, nanti kita yang menyiapkan itu. Yang selanjutnya pelatihan. Nah ini pelatihan itu jenisnya banyak banget, nggak terus seperti ini, nggak selalu seperti ini. Karena pelatihan kalau di dalam ruangan itu kecenderungannya boros, konsumsi gitu kan. Acaranya sewa gedungnya berapa tapi konsumsinya mahal, biasanya gitu. Sehingga kalau pengen memperbanyak pelatihan, lebih baik ditaruh di dunia digital ya, atau di dunia maya ya, YouTube itulah. Yang pertama ini tutorial, yang kedua kursus, hampir sama ya, tutorial kursus. Yang ketiga computer aided instruction, ini panduan tapi by system ya. Jadi sudah di panduannya itu ada, di sistemnya itu ada panduannya. Kalau mau melakukan apa, tinggal klik apa, itu sudah dipandu, tadi guide ya. Kalau di sini LMS itu, LMS sekarang jadi kan sudah nggak pernah dikasih tahu loh, ngisi presensi caranya ngeklik ini, nggak pernah loh, langsung ngisi sendiri kan gitu. Kemudian petunjuk pelatihan interaktif, ini juga wajib ada nih. Tenaga ahli khusus, tuh kan tanya jawab Pak? CS ya Pak? CS tapi yang IT ya, CS nya CS IT, bukan CS biasa, bukan marketing ya, CS IT. Supaya kalau di perbankan itu ada khusus Pak, di BNI itu setahu saya itu ada, kemudian di BPD juga ada.
Jadi dia benar-benar yang menguasai semuanya di bidang IT-nya. Kemudian komponen web dan perangkat lunak, para perangkat lunak ini wajib ada juga. Atau bahkan sekarang sudah dikembangkan namanya QI apa Pak Rifki? Q&A ya, apa Pak? Question and answer ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, kemudian disediakan langsung jawabannya. Q&A, Pak. Pokoknya Inggris saya tanya Pak Rifki ya, daripada salah. Kemudian yang lain, sumber lain, ini biasanya disediakan dalam bentuk blog, dalam bentuk media-media yang lain, ya. Nah ini sudah berat. Hiburannya cuma pertama tadi aja, hiburan. Ini sudah materi-materi hiburan sebenarnya. Ini menunya anak-anak ya. Oke, jadi gini, perubahan sistem itu nggak bisa frontal. Kalau saya itu kan sebenarnya programmer web ya, bidang keahlian saya di web. Kalau saya hari ini program web dan hanya web, mungkin yang menggunakan hanya 10-20 orang. Karena apa? Sekarang kebanyakan orang menggunakan gadget, handphone. Sehingga saya mau nggak mau harus mengubah hasil karya saya ke dalam bentuk gadget atau aplikasi handphone. Contoh yang sederhana gini, waktu saya kerja di rumah sakit dulu, pertama kali saya mengembangkan aplikasi web. Karena memang saya programmer web ya. Di sana itu rata-rata bagian pelayanan itu umurnya di atas 40-50-an waktu itu. Dan tidak biasa menggunakan mouse. Tidak biasa menggunakan mouse. Akhirnya ya enter. Pokoknya kalau ganti baris ya enter. Waktu saya perkenalkan aplikasi webnya itu, ngisi isian pertama kemudian enter. Padahal kalau di web di enter itu mesti simpan. Padahal masih ada isian di bawahnya. Sehingga apa yang terjadi? Error pasti. Makanya ini saya jelaskan, paralel itu masih menggunakan sistem lama, tapi sistem baru mulai diterapkan secara perlahan. Ini persis waktu kita ganti Sispo ke dalam Pak Rifki, si Akarya Wisnu itu. Jadi nggak saya tinggal, kalau nggak ngerti sejarah bahaya, programmer nggak ngerti sejarah bahaya, usai. Tapi ada yang langsung benar-benar dimatikan lah. Kebetulan yang kita itu DRK-nya itu baru, benar-benar baru, kita belum punya. Jadi bisa langsung di bypass ke new system. Nah, yang perlu dipikirkan, pembeli itu sudah kenal Shopee, sudah kenal Bukalapak. Apakah kita benar-benar mau menjadi beda dan benar-benar gak ada saingannya, benar-benar beda, siap-siap untuk tidak dikenal. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa menggunakan itu. Sehingga apa? Simbol-simbol yang ada di mereka harus kita pakai. Kita nggak bisa meninggalkan pure. Pak, di sana ada simbol keranjang kita ganti misalnya keranjangnya orang Jawa misalnya, nggak bisa. Nggak ngerti nanti. Kalau di sana tombol simpannya, kalau kemarin ya tombol simpan pakai disket, kita kepengen tampil beda terus dikasih simbol yang lain misalkan lemari misalnya, nggak ngerti. Ya, jadi ini tetap harus dipikirkan. Kemudian ada yang modelnya paste. Jadi paste itu sebagian kecil modulnya digantikan, sebagian kecil modulnya digantikan. Terus yang terakhir ada yang jalan sebagian besar sudah digantikan, tapi sebagian kecilnya masih menggunakan sistem lama. Jadi modelnya macam-macam ya. Kalau kita pasti ini kita pakai yang ini langsung gitu. Oke, kemudian pemeliharaan. Itu tidak hafal oleh mahasiswa, harus hafal. Jadi kalau orang Indonesia itu kan lebih gampang mengkritik daripada memberi solusi tadi. Ini saya sebut dulu supaya jenengan nggak asal kritik. Kalau kritik nggak punya solusi tak larang, nggak boleh. Tidak tahu cara mengerjakannya nggak apa-apa, yang penting ngerti ada solusi. Jangan cuma kritik saja, kritik nggak ngerti solusinya ya. Oke, yang pertama korektif, membuat perubahan pada sistem informasi untuk memperbaiki kesalahan pada saat desain, coding atau implementasi tadi ya. Jadi ketika sudah melakukan konfirmasi pembayaran, harusnya langsung ngirim email misalkan, konfirmasi email, atau setelah melakukan pembayaran langsung ngirim WA misalkan. Nah, ketika sudah konfirmasi pembayaran ternyata tidak ada WA masuk, ini harus dikoreksi dan koreksinya sambil jalan.
siapapun yang menemukan sampaikan ke tim IT-nya supaya cepat diubah. Gitu. Ini korektif, ya, koreksi. Jadi yang sudah yang standar itu kok belum ada di sistem, itu dilakukan perubahan korektif namanya. Kemudian adaptif, mengubah sistem untuk mengembangkan fungsionalitasnya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kemarin SimSimi masuk ke toko umum keren loh. Jadi yang jawab nggak manusia lagi, yang jawab robot semua. Pak masih ada nggak stoknya? Dijawab robot. Jadi langsung dilacak ke database ketemu di ini. Kemudian pelacakan pengiriman setiap detik, tidak lagi setiap pos kalau JNE TV kan per pos ya, per ini. Jadi setiap detik bisa dilacak sampai mana bagi saya itu bisa dilakukan pengembangan. Kemudian perspektif misalnya, perspektif pengembangan untuk meningkatkan kinerja proses. Ini kalau dengan harapan kita seperti itu ya, penggunanya itu sudah jutaan nih, sampai luar negeri. Kemudian transaksi hariannya sudah jutaan yang masuk. Ini kalau pakai server yang sekarang ini nggak kuat ya, pasti lumpuh server kita. Nah ini harus dilakukan pengembangan. Yang selanjutnya preventif, pengubahan sistem untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan. Biasanya kalau di dunia IT itu penyadapan, kemudian penyadapan itu termasuk spoofing ya. Jadi jenengan bertransaksi, misalkan jenengan menggunakan handphone saja, jenengan menggunakan handphone dengan Pak Rifki, saya itu di tengah-tengah bisa nyadar sebenarnya. Kalau TLS-nya nggak diaktifkan atau jenengan tidak mengaktifkan fitur keamanannya, itu di tengah-tengah saya bisa nyadar. Tapi di WA nggak segampang itu, karena walaupun bisa saya sadar, tapi percakapannya nggak bisa saya baca karena sudah dienkripsi. Nah ini juga saya minta ke Pak Rifki kemarin itu, Pak, kita harus pesan enkripsi minimal HTTPS supaya semua data yang dikirim ke server itu sudah dienkripsi dan nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca kacau. Dulu itu saya senang kayak gitu tuh. Dengan BA di kampus ini menggunakan jaringan internetnya kampus kan bisa saya sadar. Walaupun itu kalau ketahuan ya salah, sebenarnya itu pelanggaran. Kalau dipublikasi, tapi kalau hanya nyakut saja ya enggak. Tidak untuk dipublikasi nggak salah. Dan itu ketahuan zaman awal-awal WA itu bisa dibaca semuanya. Tapi sekarang sudah karena enkripsi, sehingga sekarang nggak bisa. Nah itulah yang digunakan banyak penipuan sekarang itu menghadang. Jadi nggak bisa menghadang kontennya, kita hadang nomor pengirimnya. Makanya nggak usah heran kalau hari ini itu pinjol pinjaman online itu, pinjol. Penjol lah. Penjol itu kok bisa dapat nomor itu dari mana? Kalau jenengan googling aja banyak loh data-data bertebaran di mana-mana. Bahkan kita di Facebook aja pasang nomor handphone, jenengan di Instagram pasang nomor handphone, ya kan? Nah, itu kan tinggal bahasa kita routing namanya. Di root dapat semuanya. Terus di Shopee juga bisa dihadang sebenarnya, di capture. Kalau di teknik informatika namanya ini capturing untuk data prediksi. Itu bisa direkam, semua transaksinya bisa dihadang dan direkam. Nah ini nanti fitur-fitur itu harus tetap dikembangkan lebih lanjut supaya kenyamanan, keamanan untuk pelanggan tetap terjaga ya. Karena ke depan itu kita nggak tahu, semakin kesini itu kan semakin digital semua. Bahkan mungkin nanti itu pengirimannya digital, tidak lewat jalur darat, di Bluetooth langsung ya. Ngirim barangnya pakai Bluetooth, bisa jadi kayak seperti itu. Bahkan Pak Adi sudah mengembangkan ini Pak, mendeteksi kemacetan terus mengangkat mobil Pak. Pokoknya orang kampus itu pikirannya luar biasa. Jadi saya itu kemarin jalan-jalan di area tol itu kan biasa ya macet ya untuk ini. Itu kita mikir kalau jarak sekian kilo atau sekian meter itu kedetek itu macet, kita mobilnya langsung keangkat gitu, kayak balik-balik bambu gitu, keangkat terus jalannya gitu. Kita sudah mikir sampai sana. Jadi ini sebenarnya ya transaksi biasa ya, marketplace itu biasa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini karena waktunya
nanti sangat padat sampai sore. Jadi hari ini perbanyak apa Pak? Hari ini coffee break ya Pak. Perbanyak coffee break supaya tidak cepat lelah dan bosan. Ada sesi tanya jawab nggak Pak? Ada nggak? Ada. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada materi karena telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa pada hari ini bagi kami. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Bisa mengacungkan tangan kalau mau bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagaimana kalau misalnya saya pakai handphone, bagaimana cara datanya nggak diketahui orang? Bagaimana? Ini langsung dijawab bagaimana Pak? Oke, teknis banget ya. Terima kasih jawab pertanyaannya. Teknis banget. Jadi gini, di hampir semua software yang ada di Indonesia itu sudah dilengkapi dengan agreement itu apa Riki ya namanya Pak Riki? Persetujuan penggunanya apa Pak? Bahasa Inggrisnya apa Pak? User agreement ya. User agreement itu isinya paling tidak ini. Jadi software kita itu ada fitur apa, kemudian untuk keamanan-keamanan yang dijanjikan apa saja. Nah, orang Indonesia itu paling males baca user agreement. Pokoknya kalau daftar ya pokoknya ngisi terus sudah selesai. Padahal di situ terakhir itu mesti ada setuju atau tidaknya itu. Kalau nggak setuju nggak bisa daftar biasanya. Nah itu harusnya dibaca. Karena di dalamnya itu berisi apa yang dijaga oleh, kalau kita berarti kendalinya, apa yang dijaga oleh marketplace, apa yang tidak dijaga oleh marketplace. Satu contoh gini, apakah data profil kita itu disimpan dan tidak disebarluaskan oleh marketplace. Nah itu menjadi satu perjanjian, karena menyebarkan data itu pelanggaran juga. Tapi kalau nggak ditulis, dengan nggak bisa nuntut. Jadi itu harus nanti itu mulai dipikirkan ya. Jadi data-data apa saja yang boleh dikelola oleh marketplace dan yang tidak boleh dikelola oleh marketplace. Tidak semua data boleh dikelola marketplace. Contoh, misalkan KTP misalkan. Apakah KTP itu ketika diunggah ada perjanjian untuk data itu tidak akan digunakan untuk hal-hal lain? Nah ini juga nanti karena kita membuat jenengan harus memberi masukan ke programmer supaya itu harusnya ada pendamping hukumnya ya. Ada lagi contoh orang jualan nomor handphone ke parpol, database nomor handphone itu dijual ke parpol itu ada. Nah ini karena apa? Karena perjanjiannya lemah. Untuk hal yang sangat teknis, di aplikasi itu sudah kita siasati dengan enkripsi namanya. Nanti kita kita uji cobakan ya seberapa kuat enkripsi yang kita langgan. Jadi enkripsi itu gini, misalkan dengan kirim file dari komputer atau dari handphone dikirim, sebelum dikirim lewat jalur data itu dia dienkripsi, diubah, kodenya diubah. Kalau
buka kayak mbak, yang itu tadi mbak, masih ada nggak? Ada. Dan Allah datakan ini. Ditampilkan. Perbesar. Ini terus. Ih. F5 tekan F5. F5. Minus juga SKS. Nah ini namanya enkripsi. Bisa baca nggak ini? Alpinawi. Nggak kebaca kan? Kebaca nggak? Nggak kebaca. Ini salah satu enkripsi sebenarnya. Jadi itu ini aslinya apa? Tulisannya kalau nggak salah, karena saya yang ngupload ya. Ini itu logo KKN 19 kalau nggak salah. Tulisan aslinya, tapi ternyata di enkripsi jadi seperti ini. Ya baca. Ini enkripsi namanya. Jadi nomor handphonemu ya dienkripsi, namamu ya dienkripsi. Dan itu hanya kebaca ketika sudah sampai. Artinya apa? Ketika jenengan packing pakai dus itu, pakai kardus, terus dilabeli, itu semuanya langsung dibungkus dengan ini, seperti ini. Terus dikirim. Kalau belum sampai penerimanya, tidak bisa dikembalikan lagi ke bahasa aslinya. Tapi kalau sudah sampai penerimanya, karena dia punya pembuka enkripsi, itu baru bisa diterjemahkan ke dalam bahasa aslinya. Nah, Pak, misalnya salah kirim Pak, dia nggak bakalan bisa buka. Jadi sangat aman ya, enkripsi itu aman banget. Sampai hari ini setahu saya belum ada yang bisa jebol enkripsi. Setahu saya, kecuali yang D5 sudah kejebol. Tapi yang enkripsi pengiriman seperti ini belum ini ya. Sampai hari ini belum ada ini. Itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya dari pertanyaan materi kali ini. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Masih ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah tidak ada? Pak, mau tanya Pak. Kalau kita mau nge-track aplikasi di laptop itu aman nggak Pak sebenarnya? Nge-track aplikasi kalau di laptop, di komputer itu sebenarnya aman atau enggak? Yang penting ini, ada fitur yang kadang kita lupakan. Ini general ya, secara general. Di WA itu ada two factor authentication. Ya, apa bahasanya? Pokoknya bahasa Inggris tanya Pak Riki. Jadi ada dua faktor untuk apa namanya? Itu sudah difasilitasi di aplikasi sebenarnya. Tapi jarang yang mau menggunakan itu. Di email itu juga sudah ada dua faktor pengamanan. Jadi dua faktor pengamanan itu gini. Kalau pengamanan pertama jebol, pengamanan yang kedua masih ada. Nah itu yang harus diaktifkan ya. Jangan sampai paling siapa sih yang mau tahu email saya? Apa nomorku nggak penting, nomorku jelek aja kok. Jangan berpikiran seperti itu. Dengan jalur masuknya ke nomor 3 itu, jadi hacker itu bisa masuk ke semua handphonemu loh. Makanya sekarang itu kan ada ancaman-ancaman untuk saya sudah masuk ke handphone Anda, saya sudah mendownload semua video yang ada di handphone Anda, kan gitu kan, pernah dapat ancaman seperti itu. Saya sering, tapi ya pengen tak ketahuan handphoneku nggak ada videonya apa-apa. Iya kan. Jadi sering sekali orang memanfaatkan itu, dan hati-hati ya, pakai handphone itu kalau bisa folder-folder yang strict, folder yang untuk penyimpanan video-video pribadi ya, privacy, itu sebisa mungkin jangan segera dipindah saja, dipindah ke flash disk atau ke laptop. Kalau di laptop kan bisa di password ya, kalau di handphone itu sebenarnya bisa di password. Tapi yang masalah ketika handphonenya rusak dibawa ke ini teman saya kan banyak itu tukang servis itu. Kalau mau nyervis backup dulu, yuk bahasanya bagus backup. Tapi backupnya terus tidak dikembalikan, tidak bersih maksudnya, disimpan di komputernya dia. Jadi dia punya plugin banyak banget ya. Yang seperti itu. Yang selanjutnya untuk fitur standar sebenarnya ini.
jangan biasakan save. Do you want to save password? Do you want to save apa itu biasanya? Karena kita nggak mau baca, pokoknya pilihannya warnanya dosen nggak ngerti, mending yes saja. Yes kan? Dibaca aja, paham nggak paham. Nah, kayaknya takut ya no aja, malah jangan yes. Ini yang ada di pertama yang salah ini. Nah apa kalau nggak ngerti yes saja, oh itu bahaya malah. Karena sebenarnya programmer juga akan berpikiran ke sana. Pasti orang kalau dikasih pertanyaan yang seperti ini jawabnya yes nggak mau baca. Nah, itu dimanfaatkan biasanya. Do you want to apa namanya format yes, itu kan repot tuh. Kita yang beda kan. Jadi jangan pernah nyimpen data penting di apa namanya ini. Kemudian jangan pernah nyimpen data penting di handphone. Yang terakhir jangan pernah nyimpen case di case itu Firefox. Jadi sebenarnya kan case itu sebenarnya. Bukan hanya kita sebenarnya, orang-orang UGM itu kalau saya sana itu senang banget itu. Jadi sana itu kan punya akun untuk nembus jurnal-jurnal internasional. Dan itu do you want to save? Yes. Kalau di sana itu kesimpan di case namanya. Di case itu apa ya? Simpanan sementara itu bisa dibaca. Jadi username-nya apa, password-nya apa. Sehingga kalau saya baca jurnal-jurnal internasional pengen download. Kalau dulu ya, datang aja ke area UGM, cari apa namanya warnet-warnet itu. Oh, di sana mesti banyak akun-akun bertebaran. Ya. Pokoknya intinya jangan pernah menyimpan sesuatu yang sifatnya rahasia atau tidak ada rahasia di antara kita. Sudah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kita di tim IT akan melakukan action terhadap aplikasi yang kita janjikan 1 bulan harus segera selesai. Bahkan Pak Rifki itu minta minggu-minggu ini juga harus online. Saya sehabis sesi 1 ini mohon pamit untuk benar-benar ini mencuti teman-teman TIF untuk segera apa namanya menyelesaikan pekerjaan kita. Itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup penyampaian materi pada hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mari saya antarkan al-Adina as-Sori Al-Fatihah. Semoga pelatihan penggunaan dan pemeliharaan sistem dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian materi mengenai penggunaan dan pemeliharaan sistem kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih hanya atas perhatian dan kepada teman-teman yang sangat antusias pada hari ini. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.